Kenapa harga mereka jadi mahal? Karena ada value yang disematkan, ada value yang ditaruh di dalam sebuah produk. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antoni Syarif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, jaga sehat ya, tetap prokes ya dimanapun Anda berada. Oke, sahabat sales, kali ini kita mau bahas mengenai value produk. Nah, gimana sih kita bisa menambahkan value produk kita supaya nilai jualnya lebih tinggi? Wah, menarik juga ini ya. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Nih mohon maaf nih Wah, tangannya agak repot nih. kesana Karena kesini ya. iya tangannya Meja kita penuh kemana-mana nih ya. hari ini ya. Meja penuh nih ya. Bahkan Oke. ada promo sekarang. Wah, ada Waduh. promo apa nih? Ada promo juga dan ini Boleh nih, palingnya boleh nih nanti sahabat sales nih, iya, boleh ini tahu ada juga nih. promo berkaitan dengan onbody untuk kesehatan, Mhm, platform online mhm, onbody mhm. dan Seperti juga apa nih? Kesehatannya seperti apa nih, nanti Coach? aja dibahas lah Wah, ya, nanti dibahas ya. Dan di sini juga oke. ada pelatihan pastiprestasi.com. Pelatihannya Hmm, hanya fokus berkaitan dua hal, ya, leadership mhm, dan selling saja selling. marketing. Wah, Ya, itu 2 hal yang paling ini memang ya. krusial ya. Iya makanya jadi gini. Ini makanya pertanyaannya sulit, ya pelatihan apa ini pertanyaan agak sulit dan dalam, makanya kenapa saya membawa komputer nih sekarang nih. Gimana Bu Anam? Iya, Mhm. ini nih, Coach, kita kali ini mau bahas gimana sih, menambahkan value dari produk kita supaya nilai jualnya itu bisa lebih tinggi. Oke, oke. Jadi kan banyak ya orang-orang merasa kayaknya jual produk kalau bisa semurah-murahnya gitu ya kadang-kadang ya. Mhm, Padahal ada beberapa barang yang memang bisa dijual dengan harga tinggi. iya, Yang kalau saya sebut itu namanya diferensiasi kalau dari sudut mmm, marketing. mhm. Nah, tapi dari sudut sales ada sales idea diferensiasi khususnya untuk produk B2B. Oh, Ada, jadi mhm, ada gitu. mhm. Jadi setiap produk sebenarnya kita nggak harus banting-bantingan harga sih. Mhm, apalagi Asal kalau kita produknya sama ya, apalagi misalnya produknya sama. Nah, mhm, bukan produk sama istilahnya ya. Produk sejenis, sejenis ya, iya, tapi kita heeh, bisa memberikan value-value yang berbeda. mhm. Jadi saya ambil contoh ya Bu. Jadi kalau ditanya ada berapa komponen? Ada 6 komponen. Wah, Ada 6 komponen catat sales nih. diferensiasi ini mesti Iya. dicatat nih kalau nggak dicatat lewat saya sampai pakai komputer karena ini banyak banget ini ya. Tapi mungkin saya jelasinnya hanya singkat aja. Iya, Karena kalau mhm. panjang ini kayaknya pelatihan Oh, iya. seharian nih cuman ngomongin ini Iya, doang itu gitu berarti ya. bisa ngundang kita ya untuk pelatihan. Betul, betul, betul ya. Jadi saya ambil contoh. Jadi diferensiasi yang pertama, sampai Mas Adi sampai bawa tarik kursi dia. Karena begitu dengar panjang ya gue tarik kursi aja deh daripada gue penyakit ya katanya ya. Tambah wasir ntar yang ada ya. Yang pertama, komponen yang pertama adalah the company itself. Mhm, Jadi diferensiasi yang pertama adalah tentang perusahaannya. Di mhm, dalam perusahaan ada komponen nilai-nilai apa saja yang mhm, perlu ditambahkan ke dalam satu buah produk, mhm, ya. Tapi sebelumnya saya mundur dulu sedikit. Jadi ngomong kasar gini Bu, paling gampang sederhananya. Handphone Xiaomi, mhm, Samsung, mhm, sama handphone iPhone itu kan sebenarnya sama-sama handphone, iya, tapi ada yang berbeda. mhm, Itu yang disebut namanya kenapa harga mereka jadi mahal karena ada value yang disematkan, ada value yang ditaruh di mmm, dalam sebuah produk. mmm, Itu dulu paling gampang. sejenis ya, semuanya sama handphone, Ya sama-sama, hanya, betul. ada value tambahan Ada value yang value-nya, disematkan, bahasanya disematkan gitu ya. Sambil contoh lagi, contoh komputer, laptop. Laptop ada macam-macam merek nih Bu. mhm, Ada laptop merek HP, Acer, terus ada Lenovo, kemudian Lenovo, ada Dell, Dell, mhm, kemudian ada Asus, dan Asus, kemudian ada MacBook, MacBook. mhm, Nah pertanyaan menarik, semua produk punya klasmen-klasmen, segmen-segmen yang berbeda. Saya ambil contoh yang menarik nih Bu Jo, contoh ya. Mac termasuk yang lumayan mahal harganya iya, dibandingkan produk-produk lain. mhm, Kenapa? Karena dia ada sesuatu yang disematkan di dalam MacBook. mhm, Pertanyaan menarik, ada nggak PC yang harganya juga mahal Bu, atau notebook yang harganya mahal, tapi mhm, bukan pakai software-nya bukan pakai aplikasi, bukan pakai Mac gitu ya, bukan mhm, pakai Apple gitu ya, mhm, OS-nya, Mac OS-nya. Ada Bu, Asus ROG. mmm, Asus khusus ROG itu khusus untuk gamer Bu. wah, Nah, itu harganya mahal banget Bu. Bahkan ada beberapa produknya yang jauh lebih mahal pada Mac Bu. mhm, mhm, Tapi mhm, dia masuk segmen khusus. iya, Gamer. mmm, Makanya pasti kalau ditanya,
pasti komputernya suaranya bagus banget dong. Ya pasti, karena untuk game. Game, ya. Pasti VGA-nya bagus banget dong. Pasti Mm-mm. karena diferensiasi tadi, Bu. Jadi Mm-mm. setiap produk punya diferensiasi masing-masing. Mm-mm. Oke? Jadi yang pertama tadi ya, ada 6 komponen. Komponen pertama Mm-mm. adalah company. Kalau di company, apa saja yang value-value yang bisa kita sematkan? Yang bisa kita sematkan, yang pertama adalah credential. Mm. Credential macam-macam tuh, sertifikasi, ya bisa macam-macam tuh masukin. Bisa juga yang kita sematkan adalah jumlah size company-nya, berapa revenue-nya, jumlah klien itu juga berpengaruh. Mm. Misalkan contoh, trainer banyak Bu, Mm-mm. tapi Iya. trainer yang dengan jumlah karyawan terbanyak, terus kemudian jumlah klien terbanyak dan service yang diberikan juga berbeda, itu pasti akan mempengaruhi harga. Iya. Betul ya Bu ya? Berikut, specialty. Tadi masih ingat Bu, Asus ROG Iya. khusus Khusus untuk untuk gamer. game. Kalau nggak salah, ROG artinya kalau nggak salah ya, kalau salah tolong diperbaiki ya, Republic of Gamers kalau nggak salah. Wah, memang benar-benar khusus gamer sih itu ya. Betul Bu, bahkan tau nggak Bu seremnya tuh notebook Asus itu ya. Mm-mm. Ada satu yang diciptakan khusus untuk NASA terbang di bulan Bu. Jadi sambil terbang main Jadi game. bukan, buat dipakai buat pekerjaan. Oh, wah. Bahkan sampai Bu ya, packagingnya aja keren banget, saya pernah ngeliat packagingnya keren banget Bu, beneran. Jadi sampai hard disknya kesannya dibuat set gimana caranya supaya tidak terpengaruh dengan gravitasi. Saya tidak paham, tapi kurang lebih kayak gitu. Wah. Keren ya, makanya wajar harganya mahal. Mm-mm. Ya, kemudian specialty, expertise itu bisa kita tambahkan, jadi kan dokter umum sama dokter spesialis kan beda. Mm-mm, Apalagi iya. dokter spesialis khusus, misalkan khusus gastro perut saja, gitu kan ya. Mm-mm. Jadi semakin spesifik semakin Mahal. mahal, Iya, ya kan karena ya. semakin banyak value editnya. Value edit yang dipikir oh pasti keren, karena expertise gitu kan ya. Sama gitu ya. Sama aja kayak kita makan bakmi gitu ya, makan bakmi. Kalau bakmi khusus yang enak sama bakmi yang dia jualan Chinese food, pasti mungkin rame yang khusus yang bakmi doang yang makan yang bakmi. Kalau Chinese food ya Chinese food. Jadi artinya spesifik khusus gitu loh Bu. Jadi semua ada specialty atau expertise. Berikutnya adalah organization structure. Jadi struktur organisasi itu juga berpengaruh, cabang dan sebagainya. Kekuatan keuangan, corporate structure, footprint berarti jejak langkahnya mereka ada di mana-mana lokasinya. Scope-nya, kemudian ada strategic partner dan akuisisi, dia berpartner sama siapa aja. Saya ambil contoh, yang paling gampang dah ya Bu ya, saya ambil paling gampang, misalkan contoh, saya kan pemakai Telkomsel nih. Telkomsel itu kan, misalkan dia kerjasama sama Disney, Disney Hotstar, itu bagian dari strategic partner Bu. Dia kerjasama sama Zoom, itu juga kerjasama dalam strategic partner loh Bu. Itu Bu namanya, jadi artinya dia kerjasama sama siapa. Jadi itu bagiannya. Kemudian ada key client besarnya siapa saja. Itu berpengaruh sama value harga. Kemudian berkaitan dengan publish studies. Jadi artinya setelah dia melakukan pekerjaan sesuatu ada riset nggak? Atau yang disebut namanya white paper. Makanya kalau ditanya corporate consulting kita punya white paper. Penelitian-penelitian customer yang ikut pelatihan kita, perubahannya seperti apa, kami punya datanya. Kan gitu ya Bu ya. Iya. Nah kemudian client satisfaction, charity dan community itu juga berpengaruh, social responsibility dan facility security. Kayak saya ambil contoh, kalau perusahaan-perusahaan pertambangan pasti kan beda lagi Bu. Saya ambil contoh, dulu ada satu perusahaan semen Bu, yang security-nya keren banget Bu, saking kerennya, itu sampai company lain mau beli produk itu, dia membeli ke situ karena dianggap safety-nya keren banget. Nah itu lucu ya, itu nilai yang pertama. Yang kedua Bu, people-nya. Tadi value satu yang adalah company, yang kedua people-nya. Kalau people macam-macam Bu, berkaitan dengan expertise orangnya, siapa-siapa, bagaimana cara pemilihan karyawannya, kayak contoh Google kan perekrutan karyawannya nggak sembarangan dong, gitu kan misalnya. Kemudian adalah pengembangan karyawan juga berpengaruh. Kemudian juga berkaitan dengan employee satisfaction dan recognition. Jadi bagaimana penghargaan employee itu akan mempengaruhi kepada produk juga. Ya kan, jadi
Dan kemudian ada certification buat mereka dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu yang dua ya, value. Yang ketiga, bro, adalah produknya sendiri. Produknya adalah ada atributnya. Atribut itu seperti apa? Ukuran, bentuk, warna, wangi, ya nggak, kekuatan, variasi, jenis bobot berat. Produk kan gitu, Ibu. Contoh, MacBook. Fisiknya ya berarti. MacBook ada yang sangat tipis banget kan, ada yang gede banget, betul ya Bu? Saya ambil contoh, kayak contoh saya punya tablet saya tablet Samsung, saya pakai Samsung. Kenapa saya pakai Samsung? Padahal kalau ditanya secara tablet ukurannya hampir sama kayak laptop. Kenapa saya pakai? Saya suka aja touchscreen. Suka aja touchscreen, bisa nulis dan sebagainya. Bahkan sampai Apple saya aja pun kepikirannya kayak sekarang di touchscreen gitu digeser, padahal nggak bisa kan gitu. Nah itu contoh. Jadi ada atribut produk. Nah berikutnya quality produknya juga berpengaruh. Kemudian feedback dari customer untuk meningkatkan produk. Terus kemudian ada berapa layer dari customer itu juga mempengaruhi pada value. Semakin layernya semakin banyak berarti harganya bagi saya semakin tipis, margin semakin tipis, makanya orang tidak tertarik sih. Ya. Kemudian one stop shopping, bisa nggak gue belanja cuma di satu tempat? Makanya tadi kita punya contoh pasti prestasi. Kalau mau belajar berkaitan dengan leadership dan selling dan marketing, masuk aja langsung ke pasti prestasi. Udah ada jawabannya di sana. Jadi nggak usah dipusing-pusingin. Jadi kayak gitu loh Bu contoh. Atau contoh kalau kita punya back pain problem gitu ya, mau healing cepat, problem kesembuhannya cepat, ngurusin badan cepat, masuk aja ke on body. Seperti itu Bu. Jadi langsung one stop shopping, jawabannya ada di sana. Jadi mungkin nggak nanti suatu saat kita ada suplemen, mungkin aja, saya tidak tahu. Jadi kalau berkaitan dengan on body dan sebagainya, jadi tergantung dari produknya. Berikutnya adalah exclusivity. Saya ambil contoh, masih ingat nggak waktu zamannya McDonald sama BTS itu Bu? Yang rame banget sampai orang pada beli heboh. Nah itu juga exclusivity. Kemudian bundling produk pengaruh juga sama bentuk packaging itu juga berpengaruh. 2, 3, banyak nih Bu. Banyak banget. Banyak nih ya. Service. Nah, service juga macam-macam Bu. Kalau di service apa yang kita lihat? Ada berkaitan dengan fleksibilitas, customer service-nya, berapa hari cara melakukan service-nya, kemudian bagaimana pengukuran performanya mereka dianggap bagus atau enggak, kemudian inventorinya, kan pengaruh Bu. Stok ada apa enggak kan pengaruh. Sama waktu pengiriman dan sebagainya. Teknologi, masuk yang berapa nih? 4 ya? Ya, 4. 4 Berarti teknologi. tadi sudah ada company, people, produk, teknologi. Teknologi ya. Nah sekarang masuk ke teknologi. Kalau teknologi apa? Kita ngomong tentang integrasi sistemnya, online ordering. Saya ambil contoh. Corporate Consulting kan perusahaan kita adalah perusahaan berkaitan bidang penjualan dan coaching, training pelatihan penjualan dan coaching. Dan lucunya karena kita adalah perusahaan yang sangat suka sekali dengan produk IT, maka Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. kita punya sistem yang bisa mengukur performan karyawan yang pelatihan. Wah. Sampai bahkan kalau mau di coaching. Dan kami punya programmer untuk melakukan itu. Nah itulah yang menyebabkan kenapa harga kita jadi berbeda. Ya, ada value editnya. Ada value editnya adalah Bukan teknologi. sekedar training, Bukan ya. sekedar training. Karena memastikan mereka sampai. Jadi arti kayak gitu ya. Teknologi macam-macam Bu. Ada integrasinya, online ordering, cara bahasanya dia, bahasa pemrograman komputer dan sebagainya. Data storage, security, website uptime dan sebagainya. Jadi masih banyak hal lain. Helpdesk itu pengaruh banget. Mobile, kalau perlu dia keliling dan sebagainya, bisa ngecek dan sebagainya pakai mobile. Nah itulah yang disebut namanya value added. Jadi masuk akal ya? Jadi kalau ditanya corporate consulting, apakah kita bala-balan? Mohon maaf, kita berbeda. Kita nggak masuk di bidang yang sama segmen. Hanya training-training biasa Hanya gitu, training-training biasa ya? enggak. Karena kita fokus adalah kita nggak mau adalah ketika company membayar pay something, kemudian uangnya hilang begitu aja. Kami nggak mau. Ketika mereka bayar sesuatu, kami pastikan mereka capai target. Itu yang kami mau. Berikut kontrak. Sistem kontrak juga berpengaruh Bu. Jadi misalkan contoh, kontraknya berapa lama, kan berpengaruh harga ya. Semakin panjang semakin murah ya Bu. Nah semakin pendek kan semakin mahal ya. Nah kemudian pricing structure juga pasti berbeda dong. Nah kemudian durasi payment term juga pengaruh dong. Itu juga value added. Ya Bu ya. Pakai pajak apa enggak juga pengaruh loh. Nah itu adalah totalnya sudah berapa tuh? Udah 6 ya? 4. Teknologi yang terakhir. 1 kelima, company, people, kemudian produk, service. Service yang sudah keempat, service. teknologi tadi. Service, teknologi 5. Oh, teknologi, Teknologi 5 service, dan oke. terakhir adalah kontrak. Kontrak. Berarti 6. Oh ya, saking banyak ya Bu ya. Nah pertanyaannya gimana cara pakainya? Cara pakainya gampang Bu. Dari yang tadi saya katakan tadi,
Ya kalau Mama Anda nggak sempat nyatet, memang mesti ngundang kita pelatihan ya. Pilih 10 faktor diferensiasi yang sekarang yang belum Anda punya. Atau Anda udah punya, tapi belum dikasih tahu ke customer. Misal contoh, kita sudah punya produk IT, makanya kenapa, misal kita punya IT, tapi kita nggak pernah ngomongin. Lah gimana customer tahu? Nah kayak gitu contoh ya Bu ya. Kita punya service excellent, misalkan kita bisa dikontak 24 jam, tapi nggak pernah kasih tahu. Gimana customer tahu? Gitu loh Bu. Jadi itu perlu diinformasikan. Yang pertama, pilih 10. Kedua adalah tuliskan nama kompetitor terbesar Anda dan tanyakan 2 pertanyaan. Menurut Anda, kenapa Anda bisa menang dibanding mereka dan kenapa mereka menang? Habis itu kita lihat perbedaannya di mana. Dan tolong dibedakan adalah bukan karena faktor harga. Jadi kenapa kita menang selain harga? Kenapa mereka menang selain harga? Nanti habis itu kita lihat yang value-value. Yang ketiga adalah temukan siapa target pembeli Anda. Ya, jadi bahkan kalau perlu ya, mereka tuh customer istilahnya, mereka tuh nggak bisa tidur. Problemnya nggak bisa tidur mereka. Karena problemnya tidak bisa diselesaikan. Yang dimana bisa diselesaikan oleh corporate yang menawarkan produk itu. Saya ambil contoh, tim sales saya penjualannya jelek nih. Stres nih gue. Berarti saya harus ngubungin siapa ya? Corporate consulting. Karena kita bisa menyelesaikan masalah tidur mereka dengan tenyak. Selain ini obat tidur ya, berarti kita kayak obat tidur nih sekarang. Nah kayak gitu Bu, jadi buat rencana itu membuat mereka akhirnya jadi, oh ini loh perbedaannya. One stop solution. A one stop solution, gitu ceritanya Bu. Panjang ya Bu ya? Panjang banget ini. Oke, nah sahabat sales, kita sudah dengarkan tadi ya, bincang-bincang gimana sih kita bisa menambahkan value added ke produk kita supaya harga jual atau nilai dari produk kita itu tinggi gitu ya betul. Coach ya. Jadi tadi secara garis besar sudah dijelaskan oleh Coach Arif, ada 5 hal yaitu company. 6. Oh ada 6, sorry, ada 6 ya. Berkaitan dengan company, kemudian dari People-nya people-nya sendiri gitu sendiri. kan, produknya ya, ini juga penting juga Produknya, ya, produknya, ya. servisnya, Servisnya, kemudian teknologinya itu apa, dan yang teknologinya, terakhir kontrak ya Coach ya. kontrak, betul. Kontrak. Kalau kontrak nih boleh tahu mungkin digambarkan secara singkat Tadi seperti gimana, tadi saya Coach? katakan kontrak tadi, misalkan contoh payment term, Oh, berkaitan dengan term betul. payment. Berapa Oh, lama oke. kontraknya, kerjasamanya sama kita. Dan itu harus jelas gitu ya. Betul. Jadi maksudnya dengan kontrak itu, misalkan contoh payment, kalau bayarnya Agreement-agreementnya cepatnya, ya, berarti Coach betul. ya. Bayarnya berapa cepat, itu juga berpengaruh kepada harga sih. Atau seperti itu. Semakin kalau lo beli sama gue bisa kasih lu utang. Nah itu juga termasuk value kan, Iya, yang iya, dimana itu kompetitor value. mungkin nggak bisa. Nah kayak gitu. Ya. Jadi kita memang berikan solusi gitu ya ke customer. Betul. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan, pastinya banyak nih pertanyaannya karena ini kan topiknya lumayan panjang ya sahabat sales ya. Yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel ini semakin bertumbuh dan kami semakin bisa saling sharing, saling berbagi Ya. tentang ilmu selling dan Tentunya. marketing gitu ya. Iya. Oke, Coach, ini apa ya yang Tadi ya, penasaran nih, on body ini itu apa ini ya? untuk menurunkan berat badan dan juga Wah. untuk berkaitan dengan orang-orang yang bekerja udah sibuk, punya gangguan berkaitan dengan back pain. Wah, iya nih. Jadi kelamaan duduk gitu Kelamaan ya. duduk WFH kan gitu. Iya, Jadi nanti linknya ada di sini ya. Nanti linknya ada di sini. Nah, kalau yang satu lagi adalah Pasti Prestasi, itu adalah platform online pelatihan khusus only berkaitan dengan leadership dan selling serta marketing. Oh. Jadi di sana lengkap lah pelatihannya, dan itu adalah pelatihan-pelatihan yang kita pilih, yang kami anggap pelatihan itu sangat bagus untuk meningkatkan performa timnya dan karyawan. Oke. Itu aja. Dan kalau buat Ya. undang kita gimana? Gampang Bu, kalau undang kita masuk aja corporate consulting lah. Ya, ada nih ya website Corporate kami nih, consulting, corporate nanti bisa kontak kami consulting.com. atau bisa langsung ke deskripsi, ada nomor telepon, kontak langsung kepada Bu Ana, bisa langsung ya. Iya, oke. Iya. Jadi Oke. tapi jangan konsultasi ya. Kalau konsultasi itu langsung pelatihan aja lah ya. Kalau konsultasi bisa lihat video-video kita yang sebelumnya Iya. ya. So itu aja. Ya. Akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Namelani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance. Salam performance.